Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show malam ini bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Aceh. Baik, untuk malam ini kami mengangkat tema sinergi pemerintah dan juga masyarakat dalam menangkal aliran sesat yang kita ketahui bahwa dampak globalisasi ini tentu berpotensi untuk menjauhkan generasi umat dari Islam. Dan juga munculnya aliran-aliran yang menyimpang dari Islam itu sendiri perlu dan juga sangat harus diwaspadai. Dan seperti apa peran masyarakat dan juga tentunya pemerintah dalam menangkal aliran sesat ini? Baik, kita akan diskusikan bersama dua narasumber kita di sini. Ada Pak Dr. Andes Haji Muharil Asyari LC MAG. Iya, Rektor UMUHA Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih sudah hadir di studio CTV nih Pak. Tadi walaupun sedikit kurang fit tapi Pak ya, tapi juga menyempatkan diri untuk hadir. Baik. Dan di samping beliau ada Dr. Haji Fauzi Saleh MA, dosen Fakultas Usuluddin UIN Araniri Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini memang hadir narasumber kita yang dari akademisi juga. Ini lebih enaknya saya panggil Bapak atau Ustadz ini? Gampang, sama saja. Baik, ada Pak Muharil ataupun Ustadz Muharil dan juga Pak Fauzi atau Ustadz Fauzi di sini. Baik, yang sudah diketahui bahwa bagaimana aliran sesat ini juga mulai merambah ke Aceh ini Pak, walaupun Aceh berada di ujung Indonesia dan kemudian juga di Aceh juga yang kuat dengan religinya, tapi juga tidak mengungkiri bahwa aliran sesat juga akan ada di Aceh, akan mempengaruhi masyarakat Aceh. Nah, mungkin melihat hal seperti ini, masyarakat apa yang harus diwaspadai terhadap fenomena-fenomena ini, belum lagi yang menjurus ke radikal seperti ISIS, dan juga sementara ini sedang boomingnya adalah dengan Islam Nusantara, gitu Pak ya. Baik, mungkin saya akan minta pendapat Pak Muharil terlebih dahulu, silakan Ustaz. Saya berangkat dari sebuah hadis yang bersumber dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu ajaran yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain kecuali hanya kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan dalam dirimu, wahai Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, amantu billah, saya beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqomahlah kamu. Jadi jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi beriman dan yang kedua beristiqomah, itu bukan berarti bahwa Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi untuk mengucapkan syahadat kembali, karena dia adalah seorang sahabat. Sahabat itu definisinya adalah orang yang masuk Islam dan hidup sezaman bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nasihatnya, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Katakan dalam dirimu. Ini artinya agar supaya Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi tajdid al-iman, memperbaharui terus keimanan. Kemudian nasihat yang kedua adalah istiqomah, komitmen, jalan lurus sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pokok ajaran Islam itu ada 4. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak al-karimah. Maka istiqomah itu komitmen konsisten dengan ajaran Islam itu menjiwai 4-4-nya. Menjiwai akidahnya, menjiwai ibadahnya, menjiwai muamalahnya, dan menjiwai akhlaknya. Jadi kalau orang muslim adalah istiqomah di dalam akidah. Lah, disinilah kepercayaan berada di dalam sisi ini.
Dan ini banyak sekali tantangan-tantangan tentang masalah akidah ini. Mengapa akidah yang pertama? Karena akidah itu merupakan landasan hidup seorang muslim. Kalau akidahnya bagus, kalau akidahnya benar, insya Allah bangunan-bangunan yang lain itu akan baik. Tetapi kalau akidahnya sudah melenceng, maka bangunan-bangunan yang di atasnya pun akan tidak baik, bahkan mungkin akan tumbang. Untuk istiqomah di dalam akidah banyak sekali tantangan-tantangan. Salah satu tantangannya adalah aliran-aliran sesat yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan bukan aliran saja, sekarang banyak ideologi-ideologi yang dimasukkan di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya, ada semacam Ustadz ya, ini ada bukan aliran, semacam ideologi permissiveness ya, al-ibahiyah, serba boleh. Jadi sekarang dicekoki ini dengan ideologi ini. Jadi misalnya kalau seseorang itu dia mengatakan seks itu sama dengan makan dan minum. Ketika kita haus, kita minum. Ketika kita lapar, kita minum. Karena ini kebutuhan manusia. Begitu juga seks. Dia mengatakan seks itu bebas saja. Nggak jadi masalah. Karena itu kebutuhan. Loh ini banyak sekali lah yang macam-macam yang seperti ini. Yang kadang-kadang mengganggu kehidupan. Kadang-kadang merusak tadi saya katakan. Merusak kehidupan masyarakat. Begitulah barangkali untuk awal ya. Baik, artinya memang harus diperkuat tadi adalah iman dan juga sikapnya, istiqomah ini agar mungkin dapat menangkal dari aliran sesat ini sendiri. Baik, saya minta pendapat dari Ustaz Fauzi. Silakan Ustaz Fauzi, bagaimana sebenarnya untuk menangkal aliran sesat ini sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ustaz Muharir, host dan semua kru, semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aceh TV dimanapun berada, sangat berbahagia pada malam yang mulia ini kami hadir dalam dialog interaktif dalam kaitannya dengan menangkal aliran sesat. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafarraqat ummati ila 73 firqatan kama qala Nabi. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari, semua mereka akan menjadi isi neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Siapa yang satu golongan yang selamat itu? Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang pada apa yang menjadi pegangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pegangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu prinsip yang pertama harus dipahami adalah apa yang dimaksud dengan aliran sesat. Dengan memahami itu maka orang bisa mengidentifikasi. Jadi karena penangkalannya ada dua, ada yang preventif. Baik. Artinya kita mengambil cara agar tidak masuk, preventif, pencegahan. Ada yang disebut kuratif, artinya bagaimana kita hilangkan, bagaimana kita tindak dia. Maka yang paling penting adalah tindakan preventif, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Muharir tadi, ada sumastaqim, komitmen. Jadi preventif ini salah satu caranya adalah kita mesti memahami apa yang dimaksud dengan aliran sesat. Dalam konteks agama, aliran sesat ini adhal, dia jauh atau munharif minal haq, dia menyimpang daripada kebenaran. Jadi apa ukurannya? Ukurannya adalah ada semacam kriteria yang sudah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, oleh MPU Aceh, mungkin ada 13 kriteria. Baik. Di antaranya adalah mereka yang
ingkar kepada Nabi SAW, mereka ingkar kepada salah satu rukun iman, mereka yang ingkar kepada salah satu rukun Islam. Yang itu fondasi-fondasi dasar yang terkait dengan akidah. Maka pemahaman terhadap kriteria ini mutlak penting. Sehingga kita tidak hanya terjebak dengan nama. Nama bisa berubah, tetapi yang paling penting adalah bagaimana memahami substansi aliran sesat, apa kriterianya. Ada 13 kriterianya, itu apa saja. Mereka misalnya menolak untuk mengadakan salat tidak wajib, puasa tidak wajib, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk aliran sesat. Jadi masyarakat yang pertama adalah harus cerdas memahami apa yang dimaksud dengan aliran sesat. Baik. Nah, sehingga dengan demikian, ya, mereka sebenarnya bukan aliran sesat ini yang kuat, tetapi pemahaman masyarakat yang lemah. Jadi kita tidak hanya mengatakan bahwa bagaimana kita halang, tapi bagaimana masyarakat bisa mempertahankan diri. Jauh lebih penting orang yang berada dalam lautan yang bagaimanapun kuat arusnya, tapi kemampuan dia untuk berenang pun harus bisa. Jadi ini yang paling penting. Jadi pemahaman, ya. Jadi makanya orang alim, masyarakat yang cerdas itu adalah aspek penangkalan yang sangat penting. Maka dalam agama kita kan ilmu ini penting sekali. Jadi dialog malam ini saya pikir aspek-aspek kaitan dengan pemahaman keilmuan, ya. Ya, setelah mereka memahami bagaimana aliran sesat, kemudian apa yang harus kita persiapkan? Bagaimana orang memahami akidah, bagaimana orang memahami syariah, bagaimana mereka memahami akhlak, bagaimana mereka mewariskan kepada generasi yang selanjutnya. Jadi ini step yang mendasar. Baik. Ya, jadi kemudian baru di aspek-aspek dakwah. Bagaimana kita menyampaikan dalam masyarakat, baik dakwah dengan lisan ataukah dakwah dengan al-ahwal, dengan sikap dan perilaku kita. Baik. Mungkin itu sebagai tahap awal dalam konteks pembahasan aliran sesat ini. Baik, artinya kita harus juga melihat orang alim ini menjadi penompang, menjadi benteng bagi betul. aliran sesat. Maksud kami aliran sesat tadi, dan juga masyarakatnya juga yang harus cerdas dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat sendiri tentang apa itu aliran sesat, ataupun juga memperkuat dari segi keimanan dan juga ilmu agamanya harus lebih diperbanyak dan juga diperdalam. Baik, bicara tentang aliran sesat, tentu juga ini tidak jauh masyarakat kita terus mencari tahu dan mencari tahu seperti apa aliran sesat itu, apa perbedaan dengan keislaman yang sebenarnya. Tadi seperti yang Ustadz katakan sedikit, ada ciri-cirinya mungkin dalam aliran sesat wajib, tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Mungkin ada ciri-ciri yang lain ini, Ustadz. Iya. Jadi aspek akidah itu adalah misalnya pertama tadi kan aspek akidah tidak meyakini salah satu rukun iman. Dalam aspek Islam dia tidak meyakini salah satu rukun Islam. Baik. Dalam aspek yang lain adalah misalnya mengkafirkan kepada sesamanya, atau merendahkan sesamanya, atau merendahkan Rasulullah, atau merendahkan sahabat Nabi SAW, merendahkan tuntunan agamanya, Al-Quran, As-Sunnah. Jadi aspek-aspek ini yang sangat mendasar. Ini aspek keyakinan. Jadi beda antara orang tidak sholat dengan orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Orang yang tidak sholat itu adalah dosa besar. Baik. Ya, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah, ya, yang pertama dihisab itu adalah salat. Tapi orang yang tidak mengatakan, orang yang mengatakan tidak wajib salat, nah itu sudah menyimpang itu. Baik. Jadi dia tidak salat mungkin karena malas, tapi ketika dia mengatakan salat tidak wajib, maka otomatis dia sudah di luar rel yang seharusnya. Jadi inilah dia hampir sama, tapi walaupun sama berbeda. Jadi aliran sesat ini dia seolah-olah benar tapi salah. Nah, jadi makanya inilah perlu kecerdasan dalam memilah, memilih, sehingga tidak mudah, tidak terprovokasi dan sebagainya. Dengan demikian maka masyarakat bisa lebih tentram, lebih bahagia. Dan apakah itu juga berhubungan dengan keyakinan seseorang juga ini? Oh ya, dia aliran sesat ini berkaitan dengan keyakinan sebenarnya. Keyakinan itu yang melahirkan perbuatan. Tidak ada satu perbuatan kecuali berangkat dari sebuah keyakinan. Maka yang harus diimprovisasi adalah keyakinan tentang agama.
Baik, Ya. oke. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi Ustadz bincang-bincang kita terkait dengan penangkalan ataupun menangkal aliran sesat ini di Aceh, dan juga kami mengajak partisipasi Anda, tapi usai jeda berikut tetap bersama kami dalam program Talk Show.